3, 2, 1. Paketnya dengan ESC. ESC-nya itu 45 ampere. Gua di sini sudah include dengan kipasnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kali ini mau coba bahas hobi sesuai dengan video yang udah kalian tonton barusan ya. Di situ ada RC, mungkin nanti kita akan bahas lebih dalam terkait hobi RC tersebut. Kali ini gue bersama sahabat gue ya, ini udah lebih dari teman lah, udah kayak saudara sendiri. Di sebelah gue ini ada Om Dikbek. Ya, gue Dikbek, kawannya Irfan dari 10 tahun yang lalu. Udah lama banget sih. Lama banget ya. Jadi kali ini kita mau bahas RC. Mungkin nanti Om Dikbek yang bisa ngejelasin karena gue masih awam banget sama hobi ini ya. Ya Om Dikbek gimana? Mungkin bisa dijelasin kaitannya dengan hobi ini, ada spesifikasi atau event atau komunitas, dan Om Dikbek bisa kasih info dan pengetahuan tentang hobi di bidang RC ini. Siap. Kali ini ada apa nih Om di depan kita nih? Yap, di depan kita ini kayak video yang tadi teman-teman tonton barusan. Ini kita bahas lebih detail. Gua pakai kit dari brand Jepang yaitu Tamiya. Tamiya? Yes, Tamiya. Tamiya. Mungkin sebagian teman-teman yang nonton juga udah pada tahu Tamiya. Tapi mungkin ada beberapa yang belum tahu. Mungkin Tamiya itu masih di orang-orang taunya itu mungkin masih Mini 4 WD. Karena ini masuknya di jenis radio kontrol. Jadi kita mengendalikan si mobil ini dengan menggunakan remote sebagai steeringnya. Jadi kalau Mini 4 WD kan dulu kita mainnya di lintasan, di track. Betul. Yang dimana tracknya cuman oval atau bentuk angka 8 gitu kan. Nah, terus di situ kita cuman jadi mekanik aja. Terus lebihnya mobil jalan sendiri di lintasan. Kalau di sini kita lain dengan Tamiya Mini 4 WD karena kita di sini menjadi mekanik sekaligus menjadi drivernya juga. Gitu, Pak. Nah, kalau ini masuknya jenis RC apa nih? Kan kalau yang gua tahu ya, gua dari beberapa media online atau YouTube ya. Gua kan sering lihat juga ada beberapa RC kayak aeromodeling gitu kan. Pesawat ya. Terus ada yang boot, air, kan? Juga ada yang di darat, banyak ya jenisnya, ada yang off-road, ada yang race, ada yang drift. Betul. Nah, kalau yang Om Dikbek ini apa nih? Gua ini sebetulnya ini basicnya dibikin sama Tamiya itu untuk drifting. Karena waktu itu gua beli yang Tamiya seriesnya kalau nggak salah XB. XB itu jadi dia itu ngeluarin dari Tamiyanya sudah RTR atau ready to run. Jadi ketika kawan-kawan beli
brand Tamiya dengan spesifikasi XB itu sudah dapat remote, sudah dapat baterai, tinggal main pokoknya. Tinggal mainin ya. Tapi dalam spek yang standar pabrikan. Nah, ada nggak sih brand lain yang ngeluarin? Banyak banget sebetulnya. Brand-brand mungkin yang nggak semua gua tahu, yang familiar aja sih. Kalau dari Jepangnya ada selain Tamiya ada Yokomo, ada juga Kyoso, itu dari Jepang. Kalau dari bule-bulenya nih ya, Euro gitu ya? Eropa-nya itu ada tim Associate, ada tim AE, itu salah satunya juga. Terus ada juga Axial, ada juga wah banyak banget pokoknya. Sampai yang kelas China juga ada juga ngeluarin, kayak HSP, kayak LRP, ada juga. Nah itu balik lagi ke selera, tapi mau pakai brandnya apa kayak gitu. Nah ini mobil kayaknya kan udah nggak standar nih. Ya ada beberapa modifikasi sih di sini. Nah mungkin udah ada beberapa perubahan atau modifikasi. Kira-kira apa aja nih yang udah lo ganti? Yang udah gua ganti di sini, kalau untuk bodi sendiri, gua masih pakai bodi bawaan dari Tamiya XB. Itu adalah Nissan Silvia jenisnya ya. Nissan Silvia. Nissan Silvia ya? Yes, Nissan Silvia S15. 15 ya. Dia mungkin di sini ya namanya Tamiya Jepang ya. Sudah beberapa pertimbangan untuk membuat kerjasama jadi ya. Jadi kayak Advent, kayak Race dan lain-lain. Memang ditulisnya sesuai ya. Fontnya itu sesuai kayak yang teman-teman lihat lah. Gitu. Bukan dipleset-plesetin. Di mobil aslinya ya. Iya betul. Nah itu Tamiya branding ke brandnya si mobil itu. Ya, dia kayaknya membuat sebuah kerjasama. Mungkin ada sharing. Oh iya, sama kayak Hot Wheels ya, yang di seri-seri tertentu yang harus kerjasama sama ini kan. Betul banget, betul. Tamiya juga demikian. Nah, tahu kan RC itu ada ukuran ya Om? Betul. Atau skala ya? Skala. Nah kalau yang juga skala juga betul kan? Skala 1/4. Diecast ya. Kalau ini sendiri skalanya 1/10. 1/10 ya? 1/10. Oh, ini udah gede banget sih 1/10. Udah gede banget. Yang standar akhirnya gue ganti di beberapa sektor aja ya. Kayak kaki-kaki ini penting banget menurut gue. Di sini gue ganti shock breakernya. Shock breakernya udah pakai yang oil. Jadi dia emang bener kerjanya udah kayak shock breaker mobil beneran, udah kayak shock breaker motor dan mobil. Over itu ya. Betul. Di sini di dalam shock breakernya memang ada oilnya dengan kadar. Oh dia pakai oil juga ya? Betul. Dengan kadar minyak yang khusus emang didesain untuk si shock breaker Tamiya ini. Nah dia pakai grease atau oli? Oil. Memang oil betul. Nah untuk bagian springnya, bagian pernya ini yang teman-teman lihat warna orange ini, gue juga ganti. Gue ambil yang lebih soft dari sebelumnya yang dari bawaannya, karena waktu gue beli itu kan dapatnya warna hitam itu ya? terlalu keras. Jadi mobil ketika terlalu kaku. Akhirnya gue putuskan untuk mengganti springnya. Terus di bagian depannya masih gue pakai stabilizer. Karena betul, karena ketika ambil trek lurus dengan kecepatan yang cukup tinggi, gue butuh banget bantuan dari stabilizer agar tetap stabil. Terus balik ke bagian belakang. Sekarang bagian belakang sama juga gue pasang stabilizer biar balance depan belakang. Bagian atas kaki-kakinya juga gue ganti juga yang aluminium. Shockbreaker sama, masih kayak yang di depan. Terus apa lagi ya? Ban, terutama ini ban gue juga ganti karena merek Tamiya kan ngeluarin untuk drift, untuk drifting. Sedangkan gue sekarang mainnya bisa dibilang touring lah, tapi ada semi driftnya karena kita mainnya di lantai ya, di keramik, jadi cukup licin. Jadi gue memutuskan untuk memakai ban dari produknya Austar kalau nggak salah. Austar cuman dia kolaborasi dengan Pirelli. Jadi memang ini asli lisensinya dari si Pirelli, ya, betul. Pirelli ya. Betul, Cina ada Pirelli, betul. Remote di sini ada Sanwa, gue pakai Sanwa. Ini dari Jepang juga sama. Karena remote dari bawaan Tamiya juga sudah dapat sebetulnya, tapi karena kurang sensitif dan kurang responsif, akhirnya gue ganti. Tipenya apa, digital atau ini digital, betul. Ini menggunakan baterai lipo juga. Baterai lipo cukup yang 1000 mAh. 1000 mAh ya. Betul, 1000 mAh cukup buat remote ya. Terus di sini kita nyalain dulu. Nah, oke. Nah, di sini ada LCD kan, bisa kelihatan di sini sama teman-teman. Jadi nanti kita bisa atur mobil dari remote juga. Betul. Jadi untuk lebih detailnya dari manual yang kita lakuin di mobil,
kita bisa atur untuk digitalnya menggunakan remote. Nah, kalau misalnya remote-nya udah ada displaynya gini, lebih enak sih. Lebih enak. Nah, ngaturnya lebih simpel, lebih apa ya? Lebih detail aja lebih sih. Detail, ya? Berapa persen kita bisa atur dari sini semua. Ya, terus yang lain-lain ini aftermarket atau emang dari Tamiya-nya? Ini gue pakai ada beberapa aftermarket dan juga Tamiya. Kayak yang depan sini ini Tamiya, yang Tamiya juga ya? stabilizer ini. Yang untuk di depan ini juga sama Tamiya. Ya, ini ada logonya di Tamiya nih. Ya, kaki-kaki ini Tamiya kan. Nah, logonya 2 bintang gini. Terus bagian springnya, shock breakernya itu dari Eagle Racing. Oh, Eagle Racing. Tapi dia kayaknya emang kerjasama sama Tamiya. Kayak punya apa ya? Dia punya kesepakatan untuk membuat branding lah. Branding, betul. Tapi di luar brandnya dari Tamiya. Betul. Karena dari ukurannya, dari spesifikasinya emang support banget untuk Tamiya jenis TT01 ini. Ya. Kalau misalnya untuk perawatan sendiri sih kayaknya simple ya. Selagi gue masih main di keramik di lantai, paling ketemunya cuma debu-debu aja sih. Cuman paling enggak habis main, gue sih sebisa mungkin bersih-bersih, pakai kuas. Atau kalau misalnya emang gue kurang puas gitu, kurang bersih, gue cuci langsung pakai air ya. Karena kebetulan gue pilih partnya yang waterproof. Jadi ini untuk kena air, kena cipratan atau disiram air sekalipun aman ya. Jadi elektrikalnya nggak akan mati. Oh, berarti ini semua part udah waterproof ya? Betul. Dari remote di sini ada receivernya, dia udah waterproof. Di sini ada ESC dan motornya sudah waterproof juga. Gitu. Berarti kalau servonya juga. Servo juga ya? waterproof. Semua gue pakai yang waterproof. Nah, perlu ada servis rutin nggak? Maksudnya servis dalam hal ini, lo harus ganti part-part apa yang memang secara usia itu harus diganti. Oke. Biasanya sih bearing. Bearing ya? Bearing, betul. Karena kan ya, bearing itu di bagian kaki-kaki terutama lebih sering gerak kan. Kena getaran, kena putaran roda dari dinamo, jadi dia cepat cepat oblak lah, cepat rusak gitu kan. Akhirnya butuh juga untuk perawatan penggantian bearing. Biasanya itu terus pengecekan untuk shock breaker. Biasanya tingkat durability-nya dari si shock breaker ini ada yang kurang, ada yang lebih cepat karena olinya masih bagus. Karena kita juga harus kontrol juga. Berarti kuras ya kalau kuras ganti baru. Patannya ini lo upgrade nggak sih? Gua upgrade, pasti gua upgrade kan? Karena kenapa ya tadi untuk balik lagi ke kebutuhan bermain, betul. Karena di paketnya Tamiya keluarin itu dinamonya masih brushed. Brushed itu jadi dia kumparan bagian gulungan dinamo yang di dalam itu untuk penghantar listriknya masih menggunakan semacam kayak brush. Brush kalau misalnya teman-teman main Mini 4WD tahu tuh brush tuh yang buat di tengah-tengah buat ngejepit si angkur dinamo untuk penghantar baterai. Nah, kayak gitu. Spuring atau balancing dengan metode apa gitu kan? Oke, siap. Kalau di sini kita bisa lakukan satu caranya itu ya ngatur ini knuckle yang di sini. Ini perantara dari knuckle ke steering. Jadi di sini panjang dan pendeknya antara kanan dan kiri itu harus sama. Ketika panjangnya berbeda, misalnya sebelah kanan, pasti dia akan lebih keluar arahnya ya. Nah, otomatis begitu teman-teman pakai, teman-teman gas mobilnya pasti larinya akan ke kanan. Nah, jadi harus diperhatiin juga bagian depannya sini, terutama untuk steering kayak gitu. Berarti metode yang dipakai masih visual aja ya? Betul. Dari terus visual kita bisa juga dari remote. Ada modul di situ, ada dual red. Nanti bisa diatur sama teman-teman. Terus dari trim juga, trim itu apa? Trim di steering sini nanti. Di steeringnya ya? Ya, di remote-nya nanti ada steering. Jadi nanti teman-teman bisa diatur otomatis dari sini untuk ke kanan dan ke kiri biar ngambil posisi bannya itu lurus. Gitu. Ketersediaan spare part-nya itu gimana sih? Apa banyak di luar sana atau aftermarket atau memang ada AC-nya gitu? Si brandnya itu sendiri yang ngeluarin spare part-nya. Kalau untuk Tamiya sendiri, dan kenapa ini alasannya gue memilih brand Tamiya, karena ini gue merasa nyaman di sini. Karena untuk di Indonesia sendiri tuh ada kayak dealer resminya, gitu. Jadi ada importir yang emang khusus jual barang-barang brand Tamiya ini, mulai dari RC dan Mini 4WD dan semua produk-produknya Tamiya itu di Indonesia. Semua itemnya Tamiya ya, mereka pasti akan jual, support partnya. Nah, dan itu menjadi alasan gue kenapa gue memilih brand
Tamiya. Juga beberapa di sini ada brand yang aftermarket yang nempel di mobil ini. Nggak semuanya keluaran Tamiya. Ya. Karena tidak semuanya Tamiya mengeluarkan dengan apa yang gue mau. Akhirnya gue mau lebih ekspor lagi. Akhirnya gue mencari opsi untuk mendapatkan parts sesuai spesifikasi yang gue cari. Akhirnya gue menemukan kayak di motor ini gue pakai brandnya dari Surpass Hobby. Gimana sih komunitasnya itu sendiri? RC ini rame nggak sih gitu? Komunitasnya besar nggak sih gitu? Pemainnya banyak nggak gitu? Iya, karena home base gue di Banten, tepatnya di kota Cilegon. Untuk di Cilegon sendiri sih, alhamdulillah udah banyak banget ternyata yang main ini. Bahkan sebelum gue nyemplung ke hobi baru gue ini, udah ada pemain-pemainnya. Nah, jadi gue di situ bisa banyak sharing, banyak belajar sama temen-temen yang sudah lebih dulu main gitu. Jadi untuk komunitas sendiri, kebetulan di Cilegon memang ada, sudah berdiri cukup lama juga, namanya BRCC, Banten Radio Control Community. Nah, jadi dia itu banyak banget membernya, tua muda, ABG semua ada di situ. Dan jenis RC yang dimainkan juga banyak, mulai dari aero modeling, RC boot, buggy yang lompat-lompat, terus rally, drifting, touring, hampir semua jenis RC dimainin juga ya. Betul. Ya maksudnya dalam satu wadah komunitas BRCC itu ya. Betul, lengkap banget di situ. Gue yakin juga di daerah-daerah ya. Nggak ibu kota atau kota-kota besar saja, mungkin kota-kota lain juga di Indonesia udah banyak yang main ya. Gue juga udah beberapa kali lihat di YouTube ya, memang banyak, komunitas ini luas besar gitu. Kan nih buat teman-teman yang mau main. Jadi kalau bisa saran gua sih, teman-teman atau lo mau main, coba buat main RC, lo bisa beli brand yang menurut lo spare partnya melimpah satu, terus harganya masuk akal dan masuk di kantong budgetnya. Untuk jenis RC-nya sih dibalikin lagi, selera masing-masing. Betul, ada yang suka main lumpur, mungkin bisa main adventure atau buggy. Mungkin saran gue sih pintar-pintar memilih brand, karena ketika lo sudah mempunyai unitnya, di situ lo akan butuh parts dan untuk upgrade-nya. Nah, kalau misalnya si brand itu nggak ngeluarin atau susah untuk mencari persamaan, tadi yang disebut tadi apa, aftermarket-nya, akan repot juga kita nanti buat nge-upgrade atau bikin mobil kita sesuai apa yang dengan spek apa yang kita mau gitu. Kalau gua tarik benang merahnya sih, di saat lo harus, bukan harus ya, di saat lo kepengen gitu akan memulai sebuah hobi ini, ya ada baiknya lo pelajari dulu. Lo cari info-info sebanyak-banyaknya lah. Lo cari tahu dulu brandnya, dia ngeluarin spare partnya sebanyak apa, kayak gitu-gitu. Karena hobi tanpa dibarengi dengan pengetahuan yang jelas juga itu akan mempersulit lo gitu. Pasti. Di saat lo menjalani hobi itu lo nggak ada pengetahuan terkait hobi yang lo jalani, ya lo bingung gitu. Kalau boleh gue tarik kesimpulan sih, apapun motornya Ninja ini 2 tak ini motornya nih. Parah, skip nih harusnya nih. Iya, maksud gue emang di skip tadi. Enggak bisa. Oh, jangan. Buat tadi iklan. Iya, siap. Ini gua rasa bukan hanya kendaraannya aja yang mumpuni kan. Tapi lo juga harus punya keahlian, gitu. Skill. Kemudian selera. Karena ya selera orang kan berbeda-beda ya, itu balik lagi kalau selera bukan ranahnya kita ya. Kalau selera itu udah masing-masing lah. Personal. Ya mungkin itu aja ya. Konten vlog kita kali ini. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan ini bisa jadi motivasi juga buat kita ke depannya. Bikin konten lagi ya, yang mungkin yang lebih siap. Ya kita sih intinya manfaat ya. Manfaat dulu lah. Semoga yang kita bicarakan sekarang, yang teman-teman lihat hari ini bisa ada manfaatnya. Mungkin itu aja ya. Om Dikbek. Siap. Kita ketemu di hobi selanjutnya ya. Dan masih tetap di channel ini pastinya. Untuk RC Adventure, lo kasih tahu bakal kita bahas juga. Buat teman-teman yang di rumah aja, rajin-rajin beribadah dan berdoa. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Amin. Supaya kita bisa melakukan aktivitas seperti biasa dan kita bisa lebaran dengan normal. Amin. Ya itu yang diharapkan semua orang. Amin. Itu aja ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.